Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu, masih tentang air yang serupa antara najis dengan yang tidak najis. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mansusu fi khirmalah. Sementara itu yang dinaskan di dalam kitab Al-Khirmalah, di dalam kitab Khirmalah dikatakan di situ annahu la yatawaddau bisani. Tidak perlu wudhu lagi. Jadi wudhu yang pertama tadi sudah boleh, tidak perlu wudhu lagi. Li'anna law qulna innahu yatawaddau bihi, karena kalau wudhunya diulang, kalau wudhu lagi, wudhunya diulang, walam yakzil ma asabahu bihil ma'u al-awwalu, sementara itu tidak membasuh apa yang terkena dari air yang pertama, yaitu saat ia berwudu dengan air najis, kemudian wudu yang kedua tidak membasuh dengan air yang terkena najis tadi atau anggota wudu yang terkena najis tadi, min thiyabihi, baik itu yang mengenai bajunya, wa badanihi, dan mengenai badannya, amarnahu ayusolliya, kemudian diperintahkan, kami perintahkan untuk sholat, wa ala badani najasatun, sementara di badannya ada najis, biyakinin, najisnya itu ada secara yakin, wa hadza la yajuzu, ini tidak boleh. Jadi artinya begini, ketika wudhu yang pertama tadi dikatakan di situ terkena najis, lalu dianjurkan wudhu yang kedua, sementara tidak dibasuh anggota wudhu yang terkena basuhan yang pertama tadi, yang kena najis tadi, maka otomatis badannya dan anggota wudhu, kemudian pakaiannya itu juga terkena najis, kecipratan najis. Untuk itu tidak boleh sholat dalam keadaan sebagian badan, sebagian bajunya terkena najis. Wa in qulna innahu yaghsilu ma asabahu minal ma'il awwali, kalau dikatakan harus membasuh apa yang telah terbasuh oleh air yang pertama, yaitu air yang dianggapnya najis tadi, naqadna ijtihadu bil ijtihadi, berarti ijtihadnya itu dibatalkan dengan ijtihad yang kedua. Jadi ijtihad yang pertama batal dengan adanya ijtihad yang kedua. Wa hadza la yajuz, ini juga tidak boleh. Wa yukhaliful qiblah, berbeda dengan arah kiblat. Tidak sama, tidak bisa disamakan dengan arah kiblat. Artinya begini, ketika kita memilih air, pada saat pertama pilihan air ini yang suci, ternyata pada saat pilihan kedua ternyata yang dianggap tadi suci ternyata dia najis, yang inilah yang suci. Maka kalau seandainya dikatakan wudhu lagi dengan air yang kedua yang dianggap yang sudah diyakini suci tadi, otomatis air yang anggota badan, anggota wudhu yang terkena najis tadi udah otomatis itu najis. Yang dipakai wudhu tadi otomatis najis, harus dibasuh. Maka kalau dia langsung wudhu saja kemudian sholat, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena najis. Kemudian yang kedua, andaikan dibasuh, anggota tangan dibasuh, kemudian baju yang terkena najis tadi dibasuh, ini berarti membatalkan ijtihad yang pertama tadi. Yang seperti juga tidak boleh, berbeda dengan ijtihad arah kiblat. Kan ijtihad arah kiblat itu, misalnya sholat maghrib arah kiblatnya ke sana, sudah ijtihad, itu sudah berijtihad arah kiblatnya ke sana.
lalu dia sholat, sah sholatnya. Begitu isya ternyata ke arah sana, maka sholat maghribnya tadi tetap sah, sholat isyanya tetap sah. Maka untuk menentukan air ini mana yang suci, mana yang tidak suci, itu berbeda dengan menentukan arah kiblat. Fa inna hunaka la yuaddi ilal amri bisolati ila ghairil kiblati. Karena menentukan arah kiblat itu tidak bisa dilaksanakan kecuali memang harus sholat itu menuju ke arah kiblat. Wala ila naqdil ijtihadi bil ijtihadi, dan juga tidak bisa membatalkan istihad pertama dengan istihad kedua. Itu kalau menentukan arah kiblat. Ketika dia menentukan arah kiblat sholat maghrib tadi ke arah sana, ternyata waktu isya sholat maghribnya arah kiblatnya ke arah sana, maka sholat maghribnya tetap sah, sholat isyanya juga sah. Karena apa? Karena keputusan pertama arah kiblatnya adalah ke sana, ternyata ada petunjuk Allah. Keputusan kedua arah kiblatnya adalah ke sana. Kedua-duanya sah, tidak perlu mengulang sholat maghribnya tadi. Wa idza qulna biqauli Abil Abbas, kalau dikatakan sesuai dengan pendapatnya Abu Abbas, tawadhu bisani, maka berwudu yang kedua kali, artinya wudunya diulang lagi. Ketika mengambil air wudu dengan yang pertama tadi, setelah itu baru yakin yang dipakai adalah najis, maka berwudu untuk yang kedua kalinya, artinya wudu lagi. Wa shalla, lalu sholat. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu ngulang lagi sholatnya, tidak perlu ngulang lagi. Misalnya ini ada dua tempayan, tempayan yang satu ini najis, tempayan yang satu ini tidak najis. Menurut pendapatnya tadi, pada saat dia sholat maghrib, tempayan yang satu ini yang suci, dia pakai wudhu. Begitu dia pakai wudhu, kemudian terus sholat maghrib. Begitu dia sholat maghrib, sholat isyanya ternyata yang dipakai tadi itu adalah najis. Itulah yang najis, yang suci yang ini, yang kedua ini yang suci. Lalu sholat isya dia pakai air itu, wudhu, pakai air itu, lalu sholat, maka tidak perlu ngulang sholat maghribnya tadi. Fa'ingkul nabil mangsusi, kalau berdasarkan yang ditetapkan di dalam kitab Al-Hirmalah, fa'innahu tayammama wa yusalli. Kalau begitu gak usah wudhu pakai kedua air tersebut, karena kedua-duanya meragukan mana yang suci mana yang najis, ragu di situ, maka tidak usah wudhu pakai itu. Lalu gimana? Tayamum saja lalu sholat. Wahal ya itu sholat tuh, apa perlu mengulang sholat kalau seperti itu dengan tayamum? Ini ada dua air, satu suci satu tidak suci, kita nggak tahu mana yang suci di antara dua ini. Kalau menurut dalam kitab Al-Hirmalah, dalam kitab Hirmalah itu dibuang airnya, kemudian tayamum, langsung tayamum. Kemudian ada pertanyaan, apakah nanti sholatnya diulang setelah mendapatkan air yang suci? Fihi salah satu aujain, ada tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama, annahu la yu'idu, tidak perlu mengulang. Di anna ma ma'ahu minal ma'i, karena dia tidak memiliki air, mamnu'un min istimali, karena ia tidak memiliki air yang suci, ia hanya memiliki air yang air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu bisyar'i, secara syara. Fasara wujudu ka'adami, maka adanya seperti tidak adanya. Jadi pendapat yang pertama la yu'idu, sholatnya tidak perlu diulang. Walaupun dia tayamum, sholatnya tidak perlu diulang. Kenapa kok tidak perlu diulang? Karena kalaupun dia memiliki air itu nggak bisa dipakai untuk wudhu. Kenapa nggak bisa dipakai untuk wudhu? Karena dia secara syar'i, secara syara dia najis, maka wudhu pakai air najis tidak sah wudhunya, maka lebih baik tayamum. Oleh karena itu wujudu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Adanya air yang najis tadi itu seperti tidak adanya air. Karena apa? Nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kama lau
tayammama wa ma'ahu ma'un yahtaju ilaihi lil atos. Itu sama saja seperti orang yang bertayamum sementara dia punya air dan air itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan haus. Kalau dipakai untuk wudhu, maka ketika dia haus akan kelepek-kelepek, dia akan lebih berbahaya. Maka yang seperti itu boleh tayamum. Kita punya air sedikit, cuman air itu hanya untuk keperluan untuk minum, maka kita lebih baik tayamum daripada minum air kemudian pada saat haus kita nggak punya air, maka dikatakan wujudu ka'adamihi. Wasani, pendapat yang kedua, yaitu diulang sholatnya. Kenapa kok diulang? Li'annahu tayammama wa ma'ahu ma'un mahkumun bitoharatihi. Pendapat yang kedua, sholatnya diulang. Kenapa? Karena ia tayamum sementara ada air yang dihukumi suci yang bisa berwudu dengannya. Makanya boleh dia sholat dengan tayamum itu, tapi nanti ketika ketemu air yang suci yang bisa dipakai untuk wudu, sholatnya diulang lagi. Wasalis, pendapat yang ketiga, wahuwa qaulu Abi Thayyib bin Salmah. Pendapat ketiga ini adalah pendapatnya Abu Thayyib bin Salmah. In kana qad baqiya minal awwali baqiyatan, kalau airnya itu memang sudah ada dari awal, sudah ada air itu dari awal, dari sebelumnya sudah ada, maka sholatnya diulang. Maksudnya begini, dari tadi air itu sudah ada, kemudian tidak dipakai untuk berwudu, dia memilih tayamum, maka harus diulang sholatnya. Li'anna ma'ahu ma'un tahirun biyakinin, karena ia punya air suci, secara yakin dia memiliki air suci. Dua air yang tadi itu, yang satu suci satu ragu tadi, kan ada air yang suci secara yakin, cuman nggak tahu yang mana yang suci, maka sholatnya harus diulang. Wa in lam yakun baqiya ma'hu syai'un, kalau dari awal tidak ada air, lam ya'id, tidak perlu mengulang. Artinya memang tidak ketemu air sama sekali, maka dia tayamum, sholatnya tidak perlu mengulang. Li'annahu laisa ma'hu ma'un tahirun biyakinin, karena dia tidak memiliki air yang suci secara yakin. Artinya dengan seperti itu dia tidak memiliki air yang suci secara yakin. Ketika ia tidak memiliki air yang suci secara yakin, maka ketika dia tayamum, nanti ketika ketemu air, sholatnya tidak perlu diulang. Kenapa? Karena memang tidak ada air, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Wa in istabaha alaihi ma'ani, apabila ada dua air yang sama, dua air sama, wa ma'hu ma'un salisun, dan ia pun punya air yang ketiga. Dua air yang sama itu maksudnya serupa najisnya, serupa sucinya. Artinya di antara dua air itu mana yang najis, mana yang suci tidak tahu. Tetapi ketika dia memiliki air yang ketiga, itu yakin di situ air itu suci, tidak najis. Yang pertama kedua masih diragukan mana yang najis, mana yang suci, tapi yang ketiga ini sudah diyakini sucinya. Wa ma huma unsalithun, dia memiliki air yang ketiga, ya tayakkonu taharatuhu, yang ia yakin suci air tersebut. Fafihi wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu pendapat diantaranya, la yataharro, tidak perlu memilih-milih mana air yang suci, mana yang tidak suci, karena sudah ketemu yang ketiga itu langsung dipakai, tidak perlu memilih-milih. Li'annahu yakdiru ala isqatil fardi biyakinin, karena dia mampu menggugurkan kewajiban ijtihad tadi dengan yakin. Apa yakin? Yang ketiga tadi dia yakin suci airnya, yang ketiga tadi. Yang pertama kedua itu yang ragu, tapi yang ketiga yakin suci, maka tidak perlu memilih-milih, tidak perlu ijtihad lagi. Fala yu'addi bil ijtihad, tidak perlu ijtihad, tidak perlu milih-milih, tidak perlu ijtihad. Kal makki fil kiblati, seperti orang yang sudah tahu arah kiblat itu adalah Mekah, artinya Mekah itu arah kiblat, maka tidak perlu milih-milih mana arah kiblat, nggak perlu milih-milih. Jadi yang namanya Mekah
kita di sini di Indonesia, kita di Jambi, itu adalah arah kiblatnya adalah Mekah. Jadi tidak perlu memilih-milih lagi. Wathani, pendapat yang kedua, annahu yataharra, tetap memilih. Walaupun yang kedua tadi ragu, yang pertama tadi yakin, tetap memilih. Li'annahu yajuzu isqatil fardi bi taharati fi dhahiri mal qudrati ala tahiri bil yakini. Karena harus memilih tadi karena boleh jadi gugurnya kewajiban itu dengan adanya air yang suci, dengan kemampuan memilih air yang suci. Dia mampu memilih air yang suci, maka dia harus tetap memilih, harus tetap meneliti mana yang suci, mana yang tidak suci, tetap memilih. Ini pendapat yang kedua. Ala taro annahu yajuzu ayat rokama najala minas samai wa yatayakkana taharatuhu wa yatawaddau bima yajuzu najasatuhu. Seperti halnya orang yang melihat air hujan yang turun. Ia yakin air hujan yang turun itu bisa dipakai untuk berwudu, sementara dia ada air sendiri yang di situ airnya masih diragukan antara najis dan tidak najisnya, maka harusnya dia memakai air hujan tadi. Kok malah dia memakai air yang tidak jelas antara najis yang dan tidaknya tadi. Oleh karena itu boleh jadi yang dipakai tadi itu adalah air najis. Jadi ibaratnya seperti itu. Makanya harus memilih-milih mana yang najis, mana yang tidak najis. Ketika dia najis tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ketika dia suci baru boleh dipakai untuk berwudu. Untuk tahu yang itu harus memilih-milih. Jadi ada dua pendapat. Kalau ada dua air yang serupa antara najis dan sucinya, kemudian ada air yang tiga diyakini najisnya, pendapat pertama tidak perlu memilih, langsung menuju air yang ketiga. Pendapat yang kedua tetap memilih-milih, karena gugurnya kewajiban ijtihad itu karena ada kemampuan untuk memilih. Artinya ketika kita melakukan memilih air mana yang suci, mana yang tidak suci, maka gugur kewajiban kita. Artinya kalau seandainya terjadi kesalahan, tetap di situ dianggap suci. Kenapa? Karena diyakini air itu suci melalui ijtihad. Untuk itu kita perlu hati-hati terhadap air. Jangan sembarangan, mesti harus ada keyakinan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan andaikan air mutlak dengan air mustakmal itu bercampur, bagaimana bisa dipakai wudu atau tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.